Cerita Ramayana, kisah Ramawijaya dan Dewi Sinta. Ramawijaya yang dikenal dengan berbagai nama seperti Ramalegawa, Ramayana, Ramacandra, Ramabhadra, Rawadewa, dan Raguputra adalah putra Prabu Dasarata, raja dari kerajaan Ayodhya. Dengan permaisurinya, Dewi Kusalya, Rama bukanlah manusia biasa, melainkan titisan Dewa Wisnu yang ditugaskan untuk menjaga kesejahteraan dunia dan menegakkan dharma, yang berarti hukum, kesucian, dan keadilan. Sebagai putra Prameswari, Rama seharusnya menjadi raja yang menggantikan ayahnya, Prabu Dasarata. Namun, nasib berkata lain, dan kisah hidupnya menjadi sebuah epik yang penuh dengan ujian, kesetiaan, dan keadilan. Prabu Dasarata adalah raja yang adil dan bijaksana, memiliki beberapa istri yang semuanya sangat dicintai. Dari permaisuri Dewi Kusalya, lahirlah Ramawijaya. Prabu Dasarata juga memiliki putra lain dari istri-istri lainnya, yaitu Leksmana atau Leksmana Widagda dari permaisuri Dewi Sumitra, serta Bharata, Satrugna, dan Dewi Kawawa dari permaisuri Dewi Kekayi. Meskipun cinta dan kasih sayang terbagi rata, Dewi Kekayi, istri kedua Prabu Dasarata, menyimpan sebuah harapan besar untuk putranya, Bharat. Dewi Kekayi pernah menyelamatkan Prabu Dasarata dalam sebuah pertempuran yang memberinya dua permintaan. Sebagai balasannya, permintaan ini tidak ditagih hingga waktu yang lama. Namun ketika usia Dasarata telah lanjut dan ia hendak menyerahkan tahta kepada Rama, Dewi Kekayi memutuskan untuk menagih janji tersebut. Dengan penuh ambisi, ia meminta agar putranya, Bharata, menjadi raja dan agar Rama diasingkan selama 13 tahun. Permintaan ini diterima oleh Prabu Dasarata yang terikat oleh sumpahnya, meskipun hatinya penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. Dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan pada dharma, Ramawijaya menerima nasibnya tanpa sedikit pun perlawanan. Ia bersama istrinya, Dewi Sinta, dan adik tercintanya, Leksmana, meninggalkan istana Ayodhya untuk menjalani pengasingan di hutan Dandaka. Pengasingan ini bukan hanya sebuah perjalanan fisik, tetapi juga ujian moral dan spiritual bagi Rama, Sinta, dan Leksmana. Dewi Sinta, istri setia Rama, adalah putri Prabu Janaka, raja dari negeri Mantili atau Mithila dalam Mahabharata. Dewi Sinta diyakini sebagai titisan Batari Sri Widowati, istri Batara Wisnu. Selain memiliki kecantikan yang luar biasa, Dewi Sinta dikenal sebagai wanita yang setia. Jatmika selalu dengan sopan santun dan suci trilaksita, ucapan, pikiran, dan hatinya. Sebelum pernikahannya dengan Rama, Dewi Sinta menjadi pusat perhatian dalam sebuah sayembara yang digelar di negeri Mantili. Sayembara tersebut diadakan oleh Prabu Janaka untuk mencari suami yang layak bagi putrinya. Para satria dari berbagai kerajaan diundang untuk mengikuti sayembara yang sulit ini, yang menantang para peserta untuk mengangkat busur Dewa Siwa yang beratnya luar biasa. Ramawijaya berhasil memenangkan hati Dewi Sinta dalam sayembara tersebut dengan keberanian dan kekuatannya. Setelah memenangkan sayembara tersebut, mereka pun menikah, dan Dewi Sinta ikut kembali ke Ayodhya. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Perintah pengasingan untuk Rama membuat Dewi Sinta harus meninggalkan kehidupan istana yang nyaman dan mengikuti suaminya ke hutan. Kesetiaan Dewi Sinta kepada Rama tidak tergoyahkan, meskipun kehidupan di hutan jauh lebih sulit dan penuh dengan bahaya. Selama masa pengasingan di hutan Dandaka, Rama, Sinta, dan Leksmana menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Sewaktu hari, Sinta terpikat oleh keindahan seekor kijang emas yang sebenarnya
adalah penjelmaan dari Ditya Merika. Salah satu pengikut Rahwana terpesona oleh kecantikan kijang tersebut. Sinta meminta Rama untuk menangkapnya. Rama yang tidak mengetahui bahwa ini adalah sebuah jebakan, pergi mengejar kijang itu, meninggalkan Sinta dan Laksmana sendirian. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Rahwana, raja dari Alengka, yang juga dikenal sebagai Dasamuka, yang telah lama mengincar Sinta. Rahwana menculik Sinta dan membawanya ke kerajaannya untuk dijadikan permaisuri. Meskipun Sinta diperlakukan dengan penuh hormat dan diberikan berbagai kemewahan, ia menolak ajakan Rahwana dan tetap setia kepada Rama. Rahwana menculik Sinta ketika ia berada di hutan Argosoka. Dalam perjalanan menuju Alengka, mereka bertemu dengan burung Garuda bernama Jatayu. Jatayu berusaha menyelamatkan Sinta, tetapi kalah dalam pertempuran dan terluka parah. Sebelum meninggal, Jatayu berhasil memberitahu Rama tentang penculikan tersebut. Mendengar kabar ini, Rama sangat marah dan penuh dengan tekad untuk menyelamatkan Sinta. Ia kemudian mengutus Anoman, panglima pasukan Wanarakara yang dipimpin oleh Sugriwa, Raja Gua Kiskenda. Anoman yang dikenal dengan kecerdikan dan kesetiaannya, membawa cincin sebagai tanda dari Rama dan berhasil menemukan Dewi Sinta di Taman Argosaka di Alengka. Di sana, Dewi Sinta ditemani oleh Dewi Trijata, putri Raden Wibisana, adik Rahwana, yang kemudian berpihak kepada Rama. Setelah menyampaikan pesan dan memberi semangat kepada Dewi Sinta, Anoman berusaha kembali, tetapi tertangkap oleh pasukan raksasa Alengka. Ia dibakar hidup-hidup. Namun Anoman berhasil meloloskan diri dan malah membakar keraton Alengka, kecuali Taman Argosaka. Dengan bantuan pasukan Wanara dan Anoman, Rama memutuskan untuk menyerang Alengka demi menyelamatkan Dewi Sinta. Meskipun Rahwana memiliki kekuatan Aji Pancasona yang memungkinkannya hidup kembali setiap kali mati, Rama berhasil mengalahkan Rahwana dengan panah Gunawijaya. Tubuh Rahwana akhirnya ditimpa gunung oleh Anoman, membuatnya tewas selamanya. Setelah perang Alengka berakhir dan masa pengasingan mereka selesai, Rama dan Sinta kembali ke Ayodhya. Mereka memiliki dua putra, Kusa dan Lawa, yang tinggal di kerajaan Pancawati di puncak Gunung Maliawan. Rama kemudian naik tahta negara Ayodhya, menggantikan Prabu Barata yang mengundurkan diri. Sebelum itu, Rama juga memberikan petuah kepada Bereta yang telah menjadi raja Ayodhya, dan Wibisana yang menjadi raja Alengka dalam bentuk ajaran kepemimpinan yang disebut Astabrata. Rama memerintah dengan bijaksana dan adil hingga usianya lanjut. Pada akhirnya, Ramawijaya meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan di Gunung Kutarunggu. Kisah Ramawijaya ini tidak hanya mengajarkan tentang kesetiaan dan kebajikan, tetapi juga tentang ketabahan, keadilan, dan kepemimpinan yang penuh tanggung jawab. Kejahatan seperti yang diwakili oleh Rahwana pada akhirnya akan dikalahkan oleh kebaikan sesuai dengan kehendak yang maha kuasa. Cerita Dewi Sinta. Dewi Sinta adalah putri Prabu Janaka, raja negara Mantili atau Mithila dalam Mahabharata. Dewi Sinta diyakini sebagai titisan Batari Sri Widowati, istri Batara Wisnu. Selain sangat cantik, Dewi Sinta merupakan putri yang sangat setia. Jatmika selalu dengan sopan santun dan suci Trilaksita, ucapan, pikiran, dan hatinya. Dewi Sinta menikah dengan Ramawijaya, putra Prabu Dasarata, dengan Dewi Kusalya dari negara Ayodhya. Setelah Rama memenangkan sayembara mengangkat busur Dewa Siwa di negara Mantili, dari perkawinan tersebut,
ia memperoleh 2 orang putra, masing-masing bernama Lawa dan Kusha. Dengan setia, Dewi Sinta mengikuti suaminya, Rama Wijaya, menjalani pengasingan karena terpesona oleh keindahan Kijang Kencana, penjelmaan Ditya Marika. Dewi Sinta akhirnya diculik oleh Prabu Dasamuka dan ditawan di Taman Argasoka Negara. Alengka hampir 12 tahun lamanya. Ia akhirnya dapat dibebaskan oleh Rama Wijaya setelah berhasil membinasakan Prabu Dasamuka dan semua senapati perang Alengka. Menurut Mahabharata, Dewi Sinta tidak lama tinggal di istana Ayodhya sebagai permaisuri Prabu Rama karena kecurigaan Prabu Rama terhadap kesucian Dewi Sinta. Walau telah melalui api suci Brahmastra yang dinyalakan oleh Dewi Indradi dan Raden Indrajit, Dewi Sinta dibuang ke hutan belantara Dandaka dan ditemukan kembali oleh Resi Walmiki. Di dalam hutan tersebut, Dewi Sinta melahirkan 2 orang putra kembar yang diberi nama Lawa dan Kushe. Menjelang akhir riwayat hidupnya, Dewi Sinta bertapa di dalam api dan meninggal dengan tenang. Dengan penuturan cerita dari masing-masing tokoh di atas, video ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang dinamika dan kompleksitas epik Ramayana. Setiap tokoh dalam kisah ini membawa pelajaran dan nilai-nilai yang relevan untuk dipelajari, baik tentang keberanian, kesetiaan, moralitas, maupun kebijaksanaan. Epik Ramayana tidak hanya menjadi cerita yang menghibur, tetapi juga menjadi cerminan dari nilai-nilai kehidupan yang abadi. Melalui narasi ini, kita diingatkan bahwa setiap tokoh, baik protagonis maupun antagonis, memiliki peran penting dalam membentuk alur cerita dan menyampaikan pesan moral yang dalam. Dengan demikian, epik Ramayana tidak hanya menjadi warisan budaya yang berharga, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi yang akan datang.